malam adik-adik di rumah semuanya kakak yakin dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama Kak Helen di sini di ibadah online sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik seperti biasa siapkan dulu Alkitabnya. Alkitabnya kalau sudah disiapkan, dibuka, dipersiapkan. Dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Dan jangan lupa uang persembahan juga disiapkan dengan baik, dilipat yang rapi, jangan dikucek-kucek. Adik-adik, nih biar kita lebih semangat sebelum ibadah, kakak mau ajakin adik-adik main game. Main game? Games apa Kak Helen? Gamesnya gampang kok. Kita mau main Sweet Jepang. Siapa yang tahu? Ya, Sweet Jepang. Sweet, gunting, batu, kertas. Gunting itu menang kalau melawan kertas. Kertas itu menang kalau melawan batu. Dan batu itu menang kalau melawan gunting. Pasti deh kakak yakin adik semuanya di rumah sudah pada bisa main permainan ini. Yuk, kakak mau undang adik-adik semuanya berdiri dulu. Kita mau coba. Nanti itu Kak Helen ada 4 kali kasih sweet. Adik-adik di rumah nanti juga selama 4 kali itu akan bermain bersama kakak. Tapi harus ada kejujuran ya adik-adik ya. Siapa yang sudah kalah duduk, jangan maksa pengen terus main. Sekarang nih kita mau coba dulu ya. Kita mau coba. Ini coba loh, belum beneran ya adik-adik. Tangannya ditaruh di belakang. Siap? Stop. Nah, Kak Helen kasih kertas. Adik-adik yang di permainannya batu silakan duduk. Tapi kalau yang masih kertas sama gunting masih tetap berdiri. Begitu, bisa ya? Bisa ya? Nah, yuk, kalau gitu kita mau main nih, kita mau main siap-siap, tangannya di belakang. Ini udah beneran ya? Udah bukan percobaan lagi ya? Udah beneran ya? Siap, siap, siap. Stop. Nah, yang kertas kalah, yang kertas duduk, yang gunting sama batu masih berdiri. Ayo jujur, silakan duduk kalau yang kertas. Nah, sekarang lagi. Stop. Nah, yang batu silakan duduk, berarti udah kalah. Yang kertas sama gunting masih berdiri. 2 kali lagi loh adik ya. Adik-adik ini yang ketiga nih. Kita siap. Stop. Nah, yang batu sama yang kertas masih berdiri. Yang gunting kalah, silakan duduk. Ini nih yang terakhir nih penentuannya adik-adik. Siapa yang menang lawan Kak Helen nih? Siap-siap. Stop. Nah, yang kertas kalah, yang batu menang, yang gunting juga kalah. Siapa menang? Boleh tepuk tangan di rumahnya. Selamat. Adik-adik masih dengan posisi berdiri. Yuk kita mau bersukacita bersama-sama. Kita sama-sama memulai ibadah kita dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, ikuti doa yang kakak pimpin ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami semua dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami mulai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Helen merasakan sukacita. Kakak harapkan adik-adik juga merasakan hal yang sama, bersukacita. Seperti lagu kita sekarang ini, Oh Sukacitaku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Siap-siap, oh sukacitaku lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Saat ini kita akan mengucapkan titah. Duduk yang manis. Titah kita hari ini dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi adik-adik. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Sekarang mari kita berdoa, kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Aku dok, lagi duduk seneng, lagi berdiri seneng, lagi berjalan juga seneng. Adik-adik di rumah bagaimana? Nah, kita mau belajar dari lagu ini, dimanapun kita harus selalu senang seperti lagu kita sekarang. Yuk, kita sama-sama bernyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya dengan sikap berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Di kanan Tuhan Yesus ada, di kiri Tuhan Yesus juga ada, di atas juga di bawah Tuhan Yesus ada di mana-mana. Nah, untuk merayakan sukacita karena Tuhan Yesus menyertai kita kemanapun kita pergi, kita mau bernyanyi dengan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis. Ikuti kata ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua untuk dapat mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya. Nats kita pada hari ini dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik di rumah ikuti di dalam hati ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan per, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut tuan putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lihat adik-adik, ada dede bayi. Wah, lucu ya. Matanya bulat, senyumnya manis, pipinya tembem. Duh, rasanya kakak pengen banget cubit pipinya. Menggemaskan bukan adik-adik? Adik-adik, dengar sesuatu tidak? Ada yang sedang menangis loh. Dari mana ya suaranya berasal? Yuk adik-adik, kita sama-sama mencari tahunya. Eits, tunggu dulu. Kakak punya tayangan video untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Ditonton ya, ini dia videonya. Musa lahir dan diselamatkan. Adik-adik, sudah tahu kan siapa tadi yang menangis? Ya, betul. Dia adalah bayi laki-laki yang bernama Musa. Mengapa dia ada di dalam peti dan terapung-apung di sungai Nil? Di mana ibunya berada? Apakah ibunya sudah tidak sayang lagi pada Musa? Tidak adik-adik, ibunya sangat sayang kepada Musa. Orang tua Musa berasal dari suku Lewi.
Adik-adik tahu tidak suku Lewi itu suku apa? Suku Lewi adalah orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat rumah Tuhan. Nama ayah dari Musa yaitu Amram, dan nama ibunya yaitu Yokebed. Musa memiliki 2 orang saudara. Abangnya yang laki-laki bernama Harun, dan kakaknya perempuan bernama Miriam. Nah adik-adik, dari cerita yang sudah kita lihat tadi, ada 3 tokoh yang berperan penting untuk menolong bayi Musa. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu Ibu Yokebed. Ibu Yokebed adalah ibu kandung dari Musa. Ibu Yokebed sangat takut ketika dia mendengar perintah dari Raja Firaun yang memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membuang anak laki-laki orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Maka dari itu, Ibu Yokebed mencari segala usaha dan cara untuk menyelamatkan bayinya. Dia menyembunyikannya di dalam rumah selama 3 bulan. Adik-adik tahu tidak? Ibu Yokebed merelakan keselamatan nyawanya untuk menyelamatkan bayinya. Kalau sampai tentara Mesir tahu bahwa Ibu Yokebed menyembunyikan anaknya di dalam rumah, bukan hanya Musa saja yang akan dibunuh loh, tetapi seluruh anggota keluarganya bisa terbunuh. Tapi karena rasa kasih sayangnya Ibu Yokebed kepada Musa yang begitu besar, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Musa supaya Musa tetap hidup dan tidak dibunuh oleh Raja Firaun yang kejam dan jahat. Tokoh yang kedua yaitu Putri Firaun. Rasa kasihan dan juga rasa sayang dari Putri Firaun muncul ketika dia melihat wajah bayi Musa yang lucu dan menggemaskan. Kakak yakin pada saat itu Tuhan sedang menyentuh hati Putri Firaun dan bekerja dengan begitu hebatnya sehingga hati Putri Firaun tergerak untuk memberi kasih sayang kepada Musa. Karena kasih dan kebaikan hati Putri Firaun itulah Musa dapat terselamatkan dari ancaman bahaya. Dan tokoh yang terakhir yaitu kakak Miriam. Kakak Miriam sangat sayang dan sangat khawatir kepada adiknya. Dia mengikuti Musa dan menjaga Musa dari kejauhan. Ketika dia melihat Putri Firaun mengambil adiknya dari sungai Nil, dia bergegas menghampiri Putri Firaun dan memberanikan diri untuk menawarkan dirinya mencari ibu penyusu bagi Musa. Dan karena berkat dari keberanian kakak Miriam itulah, ibu Musa, yaitu Ibu Yokebed, bisa kembali bertemu dengan anaknya. Dan juga Ibu Yokebed berkesempatan untuk merawat sehingga bayi Musa bisa tumbuh besar. Dan setelah itu Musa dikembalikan kepada Putri Firaun untuk diangkat menjadi seorang anak. Yang mau diajarkan kepada adik-adik semua dari firman Tuhan kita hari ini yaitu 1. Rela berkorban. Seperti Ibu Yokebed yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anaknya. Adik-adik juga harus rela untuk berkorban, belajar dari Ibu Yokebed. Misalnya, adik-adik mau berbagi makanan, mainan, ataupun benda kesukaan yang adik-adik punya kepada teman-teman, apalagi terhadap kakak dan abang yang ada di rumah. Adik-adik harus rela untuk memberikan itu semua kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Ada lagi contoh untuk rela berkorban. Misalnya adik-adik mau mendapatkan nilai yang bagus, mau mendapatkan ranking yang bagus di kelas. Ada banyak hal yang harus adik-adik korbankan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu waktu adik-adik untuk menonton TV, bermain dengan teman, bermain dengan gadget. Itu semua harus rela adik-adik kurangi ya, supaya waktu belajar adik-adik bertambah. Dan adik-adik juga harus ingat untuk istirahat setelah belajar. Bermain boleh kok,
sederhana, dimulai dari anggota keluarga kita yang ada di rumah. Misalnya, menolong mama membersihkan rumah, menyapu lantai, mengepel rumah, mencuci piring, dan juga merapikan tempat tidur adik-adik. Selain itu, adik-adik juga bisa menolong kakak atau abang dan juga adik-adik yang ada di rumah untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun kreativitas sekolah minggu. Kalau adik-adik sudah bisa menolong orang-orang yang ada di rumah, selanjutnya adik-adik bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, seperti teman, tetangga, orang yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, ataupun yang sedang tertimpa musibah. Kalau adik-adik belum bisa memberikan bantuan seperti uang ataupun barang, adik-adik bisa menolong dengan doa. Mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa mereka yang sulit. Yang terakhir yaitu Tuhan punya rencana yang unik dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita semua. Dari peran Ibu Yokebed, Putri Firaun, dan juga Kakak Miriam, kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan kepada Musa datang di waktu yang tepat. Begitu juga untuk adik-adik semuanya. Tuhan pasti sudah punya rencana yang terbaik untuk adik-adik semua, baik itu untuk di dalam keluarga, untuk sekolah, ataupun masa depan adik-adik semua. Tuhan sudah mempersiapkan itu semua untuk adik-adik. Untuk itu, adik-adik harus tetap berdoa, memohon penyertaan dari Tuhan, dan selalu melakukan kebaikan kepada semua orang. Dari ketiga peran tokoh yang sudah kakak ceritakan hari ini, yaitu Ibu Yokebed, Putri Firaun, dan Kakak Miriam, mereka semua adalah perempuan-perempuan yang hebat, bukan? Yuk adik-adik, kita belajar dari ketiga tokoh tersebut untuk mau rela berkorban dan saling menolong kepada semua orang dengan cara yang sederhana dan melakukan kebaikan-kebaikan yang kecil yang dapat adik-adik lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu dan juga penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, juga kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan berikanlah mereka kesehatan, juga anugerah untuk melaksanakan setiap kegiatan yang akan mereka lakukan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujian nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang tadi sudah disiapkan, adik-adik ambil, pegang baik-baik, dilipat yang rapi. Kita mau kumpulkan persembahan dan kita akan bernyanyi dengan lagu dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Tenang
ibadah kita sudah selesai. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami hari ini dengan baik. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat menjadi berkat dan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Adik-adik, seperti minggu hari ini ceritanya tentang bayi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, kita mau buat gambar Sungai Nil dan bayi Musa. Bahan-bahan ya sebagai berikut. Cara membuatnya, adik-adik ambil satu kertas HVS. Kemudian adik-adik buat pola sungai. Nah, di bawahnya adik-adik boleh gambar rumputan, bebatuan, sama di sininya ya. Sesudah itu, sesudah adik-adik gambar, adik-adik warnai yang bagus, yang rapi ya. Sesudah adik-adik warnai, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sudah hasilnya seperti ini, belum selesai. Adik-adik gunting di tengah-tengah sungainya ya, tapi jangan sampai terputus, sedikit aja seperti ini ya. Nah, adik-adik kemudian jangan lupa gambar bayi Musa di dalam keranjang. Adik-adik warnai bayi Musanya. Setelah sudah adik-adik warnai, adik-adik ambil stik es krim, tempelkan gambar bayi Musanya di stik es krim seperti ini ya. Sesudah itu adik-adik ambil gambar yang tadi, kita masukkan bayi Musanya di dalam sungai Nil yang sudah kita gambar. Nah, bayi Musanya bisa bergerak maju di sungai Nil. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa adik-adik foto dan kirim ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Selesai sudah kreativitas kita pada minggu hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!